Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memulai hari ini dengan sebuah misteri yang mendebarkan sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam mesin kendaraan kita sehari-hari. Hari ini akan memecahkan misteri tentang bagaimana sistem bahan bakar injeksi berperan dalam menggerakkan kendaraan kita dan bagaimana kita dapat memperbaikinya. Bayangkan, ini seperti sebuah petualangan. Kita akan menjadi detektif kecil yang menggali rahasia di balik setiap gerakan kendaraan kita. Setiap sistem bahan bakar injeksi adalah otak dari mesin kendaraan kita. Dan hari ini kita akan menjadi ahli yang memahami setiap kepingannya. Jadi hari ini kita menjelajahi alam semesta, menarik sistem bahan bakar injeksi. Kita akan dapat meraba setiap detailnya, mendeksplorasi setiap sudut, dan pada akhirnya kita akan memiliki keterampilan untuk membuatnya berfungsi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hari ini mari kita jelajahi alam semesta yang menarik dari sebuah sistem bahan bakar injeksi. Kita akan meraba setiap detailnya, mengeksplorasi setiap sudut, dan pada akhirnya kita akan memiliki keterampilan untuk membuatnya berfungsi lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin kalian semua bersiap-siap untuk menggali pengetahuan baru, untuk menjadi ahli dalam hal ini, dan siap untuk memahami tantangan yang ada di depan kita. Bersama-sama kita akan melangkah ke dalam dunia yang tak terbatas dari perbaikan sistem bahan bakar injeksi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas macam-macam sistem injeksi menjadi 3 kategori, yaitu sistem injeksi berdasarkan posisi injektor, sistem injeksi berdasarkan ritme penyemprotan ataupun waktu penyemprotan, dan sistem injeksi berdasarkan teknologi pengontrol. Oke, kita bahas kategori yang pertama, yaitu sistem injeksi berdasarkan posisi injektor. Sistem injeksi berdasarkan posisi injektor dibagi menjadi 3 macam, yaitu TBI ataupun TBI, kependekan dari Throttle Body Injection. Yang kedua adalah MPI ataupun MPI, yaitu kependekan dari Multi Point Injection. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga pada sistem injeksi berdasarkan posisi injektor, yaitu GDI ataupun GDI, yaitu kependekan dari Gasoline Direct Injection. TBI, Throttle Body Injection, atau juga yang sering dikenal sebagai SPI atau Single Point Injection, dikatakan single point injection karena pada sistem injeksi tipe TBI ini ataupun TBI, injektor berada di throttle body ataupun venturi dengan jumlah injektor hanya 1. Sehingga pada mesin yang memiliki 4 silinder menggunakan tipe TBI ataupun TBI ini, maka pada mesin tersebut hanya memiliki 1 injektor yang digunakan untuk melayani 4 silinder. Yang kedua adalah model MPI ataupun MPI atau Multi Point Injection. Pada sistem injeksi tipe MPI ini ataupun Multi Point Injection ini, letak injektornya berada pada intake manifoldnya atau berada sebelum katup masuk atau yang disebut dengan intake valve. Jumlah injektor pada sistem injeksi tipe MPI ini sebanyak jumlah silinder pada engine. Jadi jumlah injektornya sama dengan jumlah silinder. Contohnya, bila suatu engine injeksi memiliki 4 silinder dan engine tersebut menggunakan sistem injeksi tipe MPI, maka jumlah injektornya berjumlah 4 buah, yaitu sama dengan jumlah silindernya. Dan masing-masing injektor tersebut dipasang pada masing-masing intake manifold di setiap silinder tersebut. Contohnya pada gambar bahwa ada 4 injektor pada 4 silinder.
Yang terakhir, pada sistem injeksi, model ataupun berdasarkan posisi injektor, yaitu GDI atau GDI atau kependekan dari Gasoline Direct Injection. Pada sistem injeksi tipe GDI ini ataupun Gasoline Direct Injection, letak injektornya berada pada kepala silinder. Jadi bukan lagi di intake manifold ataupun pada throttle body, melainkan sudah di dalam kepala silinder, yaitu berhubungan langsung dengan ruang bakar, sehingga injektornya akan menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke ruang bakar. Jumlah injektor pada sistem injeksi tipe GDI ini ataupun GDI sama seperti tipe MPI ataupun MPI, yaitu jumlah injektornya sebanyak jumlah silinder pada engine. Contohnya, bila suatu engine memiliki 4 silinder dan engine tersebut menggunakan sistem injeksi GDI ataupun GDI, maka jumlah injektornya berjumlah 4 buah dan masing-masing injektor tersebut dipasang pada masing-masing silinder. Kategori yang kedua yaitu sistem injeksi berdasarkan ritme ataupun waktu penyemprotan. Pada sistem injeksi berdasarkan ritme atau waktu penyemprotan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sistem injeksi simultan. Pada sistem injeksi simultan ini, penyemprotannya secara simultan, ataupun penyemprotannya yaitu waktu penyemprotan ataupun ritme penyemprotan disemprot secara serentak pada semua silinder. Jadi injektor akan menyemprotkan bahan bakar secara serentak atau bersama-sama di semua silinder secara bersamaan. Penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran poros engkol ataupun 360 derajat poros engkol. Perhatikan pada gambar berikut bahwa yang warna biru yaitu katup masuk terbuka, yang warna kuning yaitu waktu penyemprotan, di mana pada gambar ini silinder nomor 1, 3, 4, dan 2, yaitu yang warna kuning berarti penyemprotannya secara bersama-sama. Kemudian pada simbol warna merah yaitu simbol dari listrik, yang artinya adalah busi sedang memercikan bunga api, yaitu pada silinder nomor 1 artinya adalah silinder nomor 1 busi sedang memercikan bunga api. Jadi ketika penyemprotan yaitu yang warna kuning secara bersama-sama, tetap hanya ada satu silinder yang sedang melakukan proses usaha ataupun proses pembakaran, sehingga pada 3 silinder yang lain hanya dibuang sia-sia. Yang kedua adalah sistem injeksi grup. Pada sistem injeksi grup, penyemprotan secara grup adalah model ritme penyemprotan ataupun model waktu penyemprotan secara serentak pada grup silinder. Kalau sebelumnya adalah simultan secara bersama-sama, kalau yang ini adalah membuat grup. Yang namanya grup berarti tidak bersama-sama, tetapi ada grup atau ada pasangan-pasangan tersendiri. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap 2 putaran poros engkol ataupun 720 derajat poros engkol. Contohnya pada gambar, yaitu hanya ada 2 yang sedang melakukan penyemprotan, yaitu yang bersimbol warna kuning. Silinder nomor 4 dan silinder nomor 2 sedang melakukan penyemprotan secara bersamaan. Sedangkan silinder nomor 1 dan nomor 3 tidak melakukan penyemprotan. Jadi di sini untuk sistem injeksi grup, penyemprotannya hanya dilakukan serentak tetapi per grup atau per kelompok. Jadi tidak serentak semua, melainkan adalah per grup. Kalau grupnya ada 2, yaitu 2 kali penyemprotan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah sistem injeksi sekuensial, atau bahasanya apa ini? Sistem injeksi sekuensial. Penyemprotan secara sekuensial adalah model ritme penyemprotan ataupun waktu penyemprotan secara individu.
Jadi sekuential itu artinya individu atau sendiri-sendiri pada setiap silinder dengan jarak penyemprotan yaitu sekitar 180 derajat antar silinder satu dengan silinder urutan berikutnya, sehingga dalam 720 derajat poros engkol terjadi 4 penyemprotan pada silinder yang berbeda. Contoh pada gambar, silinder nomor 3 sedang melakukan penyemprotan, sedangkan silinder nomor 1 sedang melakukan katup masuk terbuka ataupun langkah hisap. Kemudian pada silinder nomor 4 disusul penyemprotan, setelah silinder nomor 4 disusul silinder nomor 2 melakukan penyemprotan, dan silinder nomor 1 dan seterusnya. Jadi untuk sistem injeksi sekuensial ini ataupun yang individu ini, penyemprotannya tidak secara bersama-sama serentak ataupun tidak bersama-sama secara grup, melainkan penyemprotannya secara individu dengan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pembakaran ataupun proses penyemprotan. Untuk sistem injeksi sekuensial ini digunakan pada mobil-mobil sekarang karena sistem injeksi tipe sekuensial ataupun tipe individu ini dianggap paling efektif dan paling efisiensi untuk penggunaan kendaraan sekarang, yaitu tidak sia-sia dalam penyemprotan, yaitu hanya menyemprotkan ketika dibutuhkan saja, sehingga semakin irit dan semakin efisien. Kategori yang ketiga yaitu sistem injeksi berdasarkan teknologi pengontrol. Pada sistem injeksi berdasarkan teknologi pengontrol dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah K-Jetronic atau sistem injeksi yang masih menggunakan sistem mekanis. Ia menggunakan sistem mekanis berarti untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam injektor masih menggunakan sistem mekanis. K-Jetronic itu sendiri berasal dari huruf K, yaitu sebuah singkatan dari bahasa Jerman Kontinuierlich yang artinya adalah continue atau disebut sebagai sistem injeksi continuous atau biasa disebut Continuous Injection System atau CIS di Amerika Serikat. Untuk K-Jetronic sendiri memulai debutnya pada tahun 1973-an, yaitu pada produk mobil Porsche 911. Kemudian untuk sistem injeksi mekanik dipasangkan pada Porsche, mobil Volkswagen, Audi, BMW, dan lain sebagainya, sehingga banyak mobil-mobil yang menggunakan sistem injeksi K-Jetronic ini tahun 1973-an sampai dengan tahun 1994. Contoh pada produk yang terakhir yaitu pada Porsche 911 yaitu turbo 3.6 pada tahun 1994. Jenis yang kedua yaitu KE-Jetronic. Kalau tadi hanya K-Jetronic, kalau sekarang KE-Jetronic, yaitu dari K yaitu continuous atau jenis mekanik, kemudian E-nya itu elektrik. Kalau tadi K itu adalah mekanik, kalau ini KE sudah semi mekanik elektrik. Untuk KE-Jetronic ini merupakan penyempurnaan dari sistem injeksi K-Jetronic, yaitu sistem injeksi berbahan bakar mekanis yang dikontrol secara elektrik. Jadi kalau awalnya hanya mekanik, full mekanik, kalau KE-Jetronic itu sebuah sistem injeksi mekanik tetapi pengontrolnya menggunakan pengontrol elektris. Sistem ini atau KE-Jetronic ini pengendalian jumlah penyemprotan bensin sudah menerapkan aktuator elektrik ataupun electro-hydraulic pressure actuator. Pengukuran jumlah udara yang masuk juga sudah dengan sistem elektrik ataupun airflow sensor yang digeserkan oleh penimbang udara mekanis. Sensor-sensor lain juga sudah dipasangkan seperti TPS ataupun throttle position sensor. Berikutnya setelah KE-Jetronic kemudian keluar EVI. Ya mungkin kalau ini sudah banyak yang mengenal. EVI itu kependekan dari Electronic Fuel Injection, yaitu sebuah sistem injeksi elektrik dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat dibedakan menjadi sensor utama dan sensor-sensor pengoreksi.
Sensor utama digunakan untuk menentukan jumlah penyemprotan injeksi dasar dan sensor-sensor pengoreksi untuk merubah jumlah penyemprotan berdasarkan keadaan-keadaan kerja engine. Untuk sistem injeksi pada EV ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah L-Jetronic atau yang dikenal dengan LEV. Pada tipe L-Jetronic ini, L itu kepanjangan dari kata Luft, yaitu dari bahasa Jerman yang memiliki arti udara. Pada sistem injeksi tipe L-Jetronic ini, untuk kontrol injeksinya sudah dilakukan secara elektrik dengan menggunakan sensor utama yaitu airflow meter atau mass airflow atau singkatannya adalah MAF. Sensor yang berfungsi untuk mengukur berapa banyaknya jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Yang kedua dari EV ini adalah D-Jetronic ataupun DEV. Pada tipe D-Jetronic ini ataupun DEV, D ini kepanjangan dari kata Drag atau Druck yang berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti tekanan. Kalau tadi L itu artinya udara ataupun Luft, pada sistem injeksi tipe D ini ataupun D-Jetronic atau kata lainnya adalah DEV, yaitu dikontrol injeksinya sudah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sensor utama yaitu MAP. Kalau tadi MAF, kalau yang ini MAP atau kependekan dari Manifold Absolute Pressure. Sensor yang berfungsi untuk mengukur berapa banyak jumlah udara yang masuk ke dalam silinder melalui deteksi tekanan kevakuman di intake manifold. Dan yang terakhir adalah Motronic ataupun EMS, yaitu kepanjangan dari Engine Management System. Pada jenis EMS ini merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem injeksi sebelum-sebelumnya, yaitu sebuah sistem injeksi yang pengontrolannya sudah dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sensor-sensor yang ada sehingga akan diperoleh kerja dari engine yang lebih optimal. Jadi ini merupakan sebuah penyempurnaan dari sistem injeksi sebelumnya. Kalau yang berawal dari mekanis kemudian berkembang menjadi mekanis elektrik, kemudian berkembang lagi menjadi full elektrik, tetapi masih berpaku pada satu sensor utama yaitu Luft ataupun L, kemudian berkembang lagi pada sensor gabungan antara udara dengan tekanan ataupun D ataupun Drag, dan yang terakhir adalah sistem injeksi EMS di mana semuanya sudah dikontrol secara terintegrasi antara berbagai sensor-sensor, sehingga antara sensor satu dengan sensor yang lain akan saling mendukung ya. Jadi utamanya tidak hanya satu berfokus satu, tetapi saling mendukung, saling terintegrasi. Kebutuhannya apa, kondisi cuaca dingin, kondisi panas, dan kondisi lainnya, sehingga akan bekerja lebih optimal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.